Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi, let me introducing myself. My name is Turjana. You can call me Nana. NIM B101210886. Prodi Administrasi Publik kelas B semester 3. Tujuan saya membuat video ini sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ibu Priscilia Cynthia Dewi Buntuang, SE MSI. Adapun judul yang saya ambil yaitu Transformasi Struktural. Dan subtema yang saya ambil yaitu teori dan kajian empiris atau pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyertai transformasi struktural. Apa itu transformasi struktural? Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak antara pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Subtema yang akan saya bahas yaitu teori dan kajian empiris atau pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyertai transformasi struktural. Ada beberapa ahli yang mengemukakan teori dan kajian empiris yaitu teori Arthur Lewis 1960. Teori dari Arthur Lewis disebut juga teori migrasi, di mana Lewis mengasumsikan bahwa suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama yang tingkat produktivitasnya tinggi. Sedangkan di pedesaan, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi sehingga terjadi kelebihan suplai tenaga kerja yang membuat tingkat upah menjadi rendah. Sebaliknya di perkotaan, sektor industri mengalami kekurangan tenaga kerja yang membuat banyak menarik tenaga kerja dari sektor pedesaan ke sektor perkotaan, sehingga terjadi proses migrasi dan urbanisasi. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Yang kedua yaitu teori Chenery-Sirkin 1975. Teori Hollis, Chenery, dan Moises Sirkin menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antara berbagai proses perubahan di dalam suatu negara. Chenery memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di suatu negara yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Hasil penelitian empiris yang dilakukan Chenery dan Sirkin mengidentifikasi bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan yang saling terkait satu dengan yang lain dalam komposisi agregat demand atau pola permintaan konsumen. Perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, agregat supply atau produksi dan penggunaan, faktor yang memproduksi seperti tenaga kerja atau modal yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu teori Clark-Fisher 1951. Pemikiran Clark-Fisher mengenai transformasi struktural adalah pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier. Clark-Fisher berpendapat bahwa makin tinggi pendapatan suatu negara, maka makin kecil pangsa relatif sektor primer. Clark menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas pada setiap sektor. Menurut Clark, makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil. Namun sebaliknya, sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Fisher mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier yang mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana. Yang keempat yaitu teori Kuznets. Simon Kuznets mendukung teori Clark mengenai tahap perkembangan ekonomi.
Kuznets meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan pendapatan. Perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan produksi nasional dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Selain itu, Kuznets juga menyatakan bahwa ada suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang membentuk huruf U terbalik. Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi yang sangat padat penduduknya mengakibatkan tingkat upah sektor pertanian sangat rendah dan membuat suplai tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri menjadi tak terbatas. Proses perpindahan tenaga kerja yang berasal dari pertanian telah diserap oleh industri, sehingga perbedaan pendapatan per kapita antara desa dan kota menjadi kecil atau tidak ada lagi. Perubahan struktur ekonomi pada umumnya transformasi struktural yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, penawaran agregat atau produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyertai transformasi struktural yang pertama yaitu faktor internal. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru dan akibat realokasi dana, investasi, serta sumber daya utama lainnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kegiatan mengenai perdagangan regional dan internasional. Yang ketiga yaitu faktor lain-lain, peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industrian atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Kondisi dan struktur awal ekonomi atau basis ekonomi suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri-industri dasar yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.